Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Luis. Oke, kali ini akan kembali ya, saya membahas mengenai coding. Yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai server-side data tables. Jika kalian tidak tahu apa itu data tables, jadi data tables itu adalah sebuah library yang memungkinkan kita tanpa secara manual untuk membuat seperti show entries ini, kemudian searching data, kemudian ada pagination, kemudian ada sorting ascending descendingnya. Lalu server side itu apa? Jadi server side itu adalah memungkinkan kita untuk get data yang banyak di dalam database, kemudian ditampilkan ke dalam website yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini saya ada contoh 11.000 data ya. Nah, ini kalau saya jalan, ini belum menggunakan server side ya, masih menggunakan script yang biasa lah. Script yang biasa ini ya. Saya di sini select from-nya di bagian list-nya. Kemudian sini hanya menggunakan data table saja. Dan kalau ini saya run gitu ya, dengan 11.000 data atau bahkan mungkin lebih banyak lagi, dia akan loadingnya akan lama gitu ya, karena datanya banyak. Nah, server side ini memungkinkan kita untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi dia nge-get data banyak, meskipun datanya banyak, tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung saja ke videonya. Nah, untuk listnya itu saya menggunakan nama file namanya coba.php ya. Kemudian di sini nama database-nya adalah coba insert, database yang kemarin. Kemudian nama tabelnya adalah pegawai, yang dimana isi dari kolom tabel pegawai ini adalah ini ya. ID pack, username, password, jenis kelamin, dan status. Kemudian di sini saya menggunakan data tables, ya, menggunakan library-nya, kemudian menggunakan jQuery juga untuk mempercantik tampilan. Kemudian di sini ada data table-nya ya. Ini merupakan kolom judul dari tabelnya. Kemudian nama tabelnya adalah data transaksi ID-nya. Kemudian di sini kita akan hapus tbody-nya pertama ya. Kalau nggak adanya tbody, berarti yang dihapus adalah dari PHP select-nya atau isian dari tabelnya gitu ya. Jadi hanya menyisakan tag td, thead, tr, kemudian judul dari tabelnya. Kemudian di sini kita akan langsung beralih ke JavaScript-nya ya. Nah, setelah data table, kita akan tambahkan kurung curl buka seperti ini, kemudian enter. Kita akan tambahkan processing true. Jadi processing ini fungsinya untuk ketika dia pertama kali dijalankan akan ada alert processing gitu, atau datanya sedang proses pengambilan data ke database-nya gitu. Kemudian server side true gitu ya, karena kita akan menggunakan server side. Kemudian langsung Ajax. Jadi sini kita akan menggunakan Ajax. LT2 kurung buka kurung tutup, kurung curl buka kurung curl tutup, enter. Kemudian tambahkan URL. Jadi URL ini adalah maksudnya kita akan get data isiannya itu ke PHP yang lain. Jadi nama PHP-nya di sini adalah coba 1.php. Atau ini ya, sudah saya siapkan. Nanti kita akan buat di sini data get ke dalam database-nya. Oh, ini saya lupa tambahkan petik 2 ya. Petik 2 harusnya bukan titik koma tapi koma. Kemudian data type. Data type JSON gitu ya. Nah, selanjutnya kita buka Google ya. Reach server data table server side. Nah, di bagian atas ini dibuka linknya.
Jadi di sini sebenarnya sudah diberikan contohnya ya. Kemudian yang kita butuhkan di sini adalah yang ini ya, server side script. Ini kita copy semuanya. Oke, kita copy. Oke, cukup copy. Kemudian paste di sini. Tambahkan kurung PHP tutup. Oke. Nah, ini akan kita edit sedikit ya. Jadi data tables demo table, atau kita di sini menggunakan tabelnya namanya pegawai. Kemudian ID atau primary key-nya adalah ID peg ya. Jadi ID peg. Kemudian ini adalah nama-nama kolom yang akan kita tampilkan ya. Oke, di sini ini kita hide. Kemudian yang pertama adalah ID user, ID peg 0, kemudian username. Jadi pertama kita akan menampilkan ini ya, menampilkan penomoran. Jadi nomor 1 sampai sekian gitu. Kemudian username, password, dan JK. Jadi yang di sini bagian ini itu adalah nama kolom yang ada di database. Kemudian bagian ini adalah aliasnya, alias dari kolomnya atau urutan ya, urutan kita anggapan sebagai urutan ya. Kemudian ID peg, username, password jika. Kemudian ini kita pindah ke atas ya, data table-nya, ininya SQL servernya. Jadi SQL server ini adalah seperti koneksi database ya. Jadi username-nya hostnya localhost ya, localhost, atau bisa disamakan dengan ini ya, isian datanya. Oke, localhost, database-nya coba insert, username-nya root. Jadi username-nya root, kemudian DB-nya adalah coba insert. Nah, kemudian di bagian bawah ini kan ada yang namanya require spp.class.php. Jadi di sini kita akan mendownload sebuah file PHP yang namanya spp.class ini ya. Saya di sini meletakkannya di dalam folder coba insert. Jadi ini ya. Nanti ini akan saya sertakan di description box untuk file PHP-nya. Jadi ini tuh seperti format yang memang harus kita letakkan. Jadi nanti ini ya datanya, spp.class ini. Kemudian selanjutnya di sini kita baru menampilkan pegawai, username, password, sama jenis kelamin ya. Belum untuk statusnya. Jadi status seperti ini ya statusnya. Nah, kita akan buat paste, kemudian ini adalah status. Kemudian gininya positionnya yang keempat. Kemudian ini kita enter ke bawah ya, karena akan ada lanjutannya ya. Kita kasih formatter. Nah, formatter ini fungsinya karena di database itu kan dia datanya dalam bentuk 01 ya. Jadi misalkan saya mau ngubah 0 ini adalah tidak aktif, kemudian 1 ini adalah aktif. Jadi fungsinya formatter itu adalah mengubah 01 nilainya di dalam database itu menjadi aktif dan tidak aktif gitu. Dan sama dengan panah function. Kemudian $D $row. Jadi sama seperti ini ya. Formatter $D $row. Jadi ini dia fungsinya adalah mengubah tanggalnya ya, mengubah format tanggalnya. Kemudian yang terakhir adalah dia mengubah nomornya menggunakan, biar dia mau nomornya itu menggunakan number format gitu ya. Kemudian kurung kurang tutup. Kemudian kita buat ini returnnya, kita minta dari sini ya. Cuma di sini returnnya ada penambahan sedikit ya. Return kurung buka $D sama dengan 1.
kemudian tanda tanya, titik 1 2 kali berarti dia aktif. Jadi kalau misalkan dia 1 berarti dia aktif. Kemudian titik 2, kalau tidak berarti dia non aktif. Oke, seperti ini. Ini untuk status ya. Lalu gimana? Ini untuk merubah tanggal. Udah ada di sini tanggalnya, ya. Di contoh yang sudah disebutkan. Kemudian untuk yang format number ya, cuma di sini kita tidak pakai, atau di sini saya tidak pakai ya. Jadi saya hidden. Kemudian satu lagi adalah gimana caranya untuk menampilkan tombolnya ya. Biasanya kan dalam list itu kan ada tombolnya gitu. Jadi ini kita copy dan kita paste. Sini namanya adalah ID pack. Ini bukan status aja ya, status aktif harusnya ya. Jadi status aktif sesuai dengan nama kolom yang ada di database ya. Baru nggak saya. Kemudian ini ID pack. Kenapa kita gunakan ID pack lagi? Karena untuk button edit itu atau button itu pasti dia berhubungan dengan ID ya, atau primary key. Karena ketika mau mengubah, mau menghapus, atau mau melihat detail, itu pasti kita akan get ID-nya atau identitasnya, untuk supaya kita bisa melihat atau menghapus atau mengubah data sesuai dengan ID-nya gitu. Makanya kita pakai patokan sini adalah ID pack-nya. Kemudian urutan kelima sama formatter function di row sama, kemudian return-nya ini tidak menggunakan ini lagi ya. Jadi kita langsung buat di sini tag A tutup gitu. Namanya edit data, kemudian tambahkan href. Href sama dengan petik 2, karena di sini sudah petik 1 ya. Jadi di dalam hrefnya harus petik 2. Jadi harus berlawanan. Kemudian namanya misalkan coba edit gitu. .php. Kemudian petik 1 2 kali. Kemudian tambahkan titik. Jadi sebagai penghubung antara script HTML dan script PHP itu menggunakan titik. Kemudian di sini $d. Di sini tanda tanya, kemudian ID pack atau nilai apa yang mau dioper gitu, sama dengan baru $d. Oke, ini udah. Ini harusnya nggak pakai koma lagi ya, karena yang terakhir, jadi nggak perlu pakai koma lagi. Ini ada kesalahan ya, sorry. Kurung tutupnya kurang ya. Harusnya habis kurung tutup baru koma. Ini kurung tutup. Oke. Sudah save. Jadi untuk coba 1.php-nya sudah. Sekarang kita kembali ke coba.php-nya ya. Karena di JavaScript-nya akan ada penambahan. Di sini saya akan nambahkan kolom. Jadi setelah ini ya, koma, petik 2, kolom, kemudian petik titik 2, kurung kotak, enter, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Yang pertama adalah data 0. Jadi kenapa 0? Jadi di sini ini adalah sesuai dengan urutan dari DT ini ya, DT panah ini ya. Jadi kalau misalkan ini kalian buat namanya lah ID pack yang sama-sama ini, berarti di sini ID pack gitu, atau nomor gitu misalkan di sini. Berarti di sini juga nomor gitu. Jadi harus sama. Makanya saya di sini buatnya kayak urutan aja ya biar gampang ya. Jadi 0 1 2 3 sekian sampai seterusnya. Oke, selanjutnya koma. Koma. Kemudian render function kurung buka kurung tutup data koma type
koma, row, koma, meta. Kemudian ini kita enter ke bawah dulu. Ini kurung curl buka, kurung curl tutup, enter, kemudian return, meta row dot row plus meta dot setting dot underscore id display start plus 1. Jadi ini fungsi data satunya ini fungsinya buat apa ya? Jadi dia adalah fungsinya untuk membuat penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dalam yang biasa kan kita biasanya pakai $ nomor sama dengan 0. Kemudian dalam tag PHP-nya $nomor plus plus gitu. Nah, kalau di JavaScript khususnya untuk menggunakan server side ini, kita menggunakan render return. Kemudian selanjutnya itu untuk penomorannya. Ini untuk oh, dia langsung kebuat gini ya. Ini dihapus dulu. Oke, koma. Yang kedua untuk data 1. Kemudian ini kita copy langsung aja ya, copy. Data 2, 3, 4, lagi 1 ya. 5. Oke, save. Sekarang kita coba ya, kita refresh. Masih ada kesalahan ya. Di sini di meta settingsnya kurang S ya. Kemudian di sini di datanya ini harusnya isinya petik 2 ya. Seperti ini. Columns. Kemudian di sini di tag judulnya tambahkan tag th untuk status. Dan yang terakhir tag th untuk aksi. Oke. Ini harusnya tidak ada kurung tutup. Kemudian di sini lagi ya. 4 dan 5-nya. Oke, mau tampil ya. Refresh. Woi, cepet banget ya. Yang tadi harusnya lama sekali ya kalau tidak menggunakan server side. Kemudian ini yang menggunakan server side. Oke, mantap. Oke, sekian video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.